Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pagi hari ini sebelum kita mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami secara khusus pada hari ini. Engkau telah memberikan penyertaan, bimbingan, dan Engkau memberikan hari baru yang baik ini bagi kami. Semoga di hari baru ini melalui sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa membawa sukacita, membawa kegembiraan dalam tugas, karya, dan perutusan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah dan tegak." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya di salah satu rumah ibadah. Dan peristiwa penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat. Hari Sabat bagi orang-orang Yahudi adalah hari yang dikhususkan untuk berdoa kepada Allah, dan tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain selain kita ada dalam rumah ibadah. Nah, ketika mereka membawa orang yang sakit itu kepadanya, dan Yesus mengajaknya, "Mari berdirilah di tengah." Dan kemudian Yesus memberikan suatu pertanyaan kepada orang-orang Yahudi, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuh orang. Pertanyaannya membuat orang-orang Farisi tidak berkata apa-apa. Mereka tidak menjawab, mereka diam saja. Tentu mereka tahu jawabannya. Yang berbuat baik dan menyelamatkan orang. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus menegur orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi bahwa karya keselamatan Tuhan melampaui segala aturan-aturan
yang ada dalam kehidupan manusia, seperti aturan-aturan adat istiadat budaya, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia tidak menjadi ukuran bagi karya keselamatan kita. Yesus kemudian menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu untuk menunjukkan belas kasih Tuhan melampaui segala sesuatu. Yesus katakan, ulurkanlah tanganmu, dan seketika itu sembuhlah orang itu. Tetapi orang-orang Farisi, mereka tidak sadar. Bahkan yang muncul dalam pikiran, dalam hati mereka, niat yang buruk, yaitu bersekongkol dengan orang-orang Yahudi untuk membunuh, rencana untuk membunuh Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia, perbuatan baik kita kadangkala ditanggapi negatif oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ketika saya atau kita membantu orang yang berkesusahan, kita memberikan bakti sosial kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana, pasti orang yang memusuh kita akan membicarakan kita, mungkin kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitar, bahwa apa yang dibuat oleh kita adalah suatu yang tidak baik bagi mereka. Tetapi sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak boleh berhenti, tidak boleh takut untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu memberikan sukacita, memberikan kesembuhan, keselamatan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, tanpa kita melihat latar belakang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk menjadikan ajaran Yesus, mujizat Yesus, keselamatan Yesus yang pertama dan terutama dalam kehidupan ini. Dan ketika kita melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Allah, maka kita akan mendapat berkat, rahmat dari Tuhan. Semoga melalui bacaan yang kita renungkan pada hari ini senantiasa menumbuhkan harapan iman kita dan senantiasa terus berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus untuk sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Semoga melalui bacaan yang kami dengarkan ini senantiasa menguatkan panggilan, keputusan, karya keselamatan kepada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian di hari ini segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.